Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Senin tanggal 21 November 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, waktu Yesus masih hidup di bumi ini 2000 tahun yang lalu, ia mengajar dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari rumah ke rumah, dan juga ia mengajar di Bait Allah, rumah Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus banyak mengajarkan tentang perilaku dan sikap yang benar dalam hal berdoa, mengampuni, berpuasa, bersedekah, bersyukur, dan lain-lain. Dalam perikop yang kita renungkan hari ini, kita mendengarkan pengajaran Yesus tentang perilaku dan sikap yang benar dalam hal memberi persembahan ke peti persembahan. Yesus menggunakan dua pihak yang sangat ekstrim dari segi kekayaan. Di satu pihak ada orang kaya yang memiliki harta berlimpah-limpah. Di pihak yang lain ada seorang janda miskin yang harus bekerja keras supaya dapat makan dari hari ke hari. Dalam perikop ini disebutkan bahwa Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke peti persembahan, dan Yesus tidak menyebutkan jumlah persembahan yang dimasukkan oleh orang kaya itu. Kemudian Yesus juga melihat seorang janda miskin memasukkan persembahan ke peti persembahan, dan Yesus menyebutkan jumlah atau nominal persembahan yang dimasukkan oleh janda miskin tersebut sebanyak 2 peser. Peser adalah satuan mata uang terkecil yang beredar pada waktu itu. Sedangkan dinar adalah satuan mata uang yang lebih besar daripada peser. Jadi boleh dikatakan peser adalah uang receh terkecil pada waktu itu. Yesus tidak menyebutkan nilai nominal persembahan orang kaya itu, tetapi Yesus menyebutkan bahwa persembahan janda miskin itu lebih banyak daripada persembahan dari semua orang kaya itu. Padahal nilai nominal dari persembahan janda miskin itu sangat kecil. Boleh dikatakan tidak cukup untuk beli apapun karena nilainya terlalu kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga menjelaskan mengapa persembahan janda miskin itu lebih banyak daripada persembahan semua orang kaya itu. Yang pertama, karena persembahan orang kaya itu adalah dari kelimpahannya. Artinya, orang kaya itu memberi dari kelebihannya tersebut. Pemberian tersebut tidak mengorbankan kebutuhan dan keinginannya sehari-hari, karena hartanya sudah berlimpah-limpah. Yang kedua, sedangkan janda miskin itu memberi persembahan dari kekurangannya. Artinya, pemberian janda miskin itu sangat berpengaruh pada kebutuhannya sehari-hari. Karena sebagai janda miskin, dia hidup serba berkekurangan. Tentu pemberiannya itu
sudah pasti mengorbankan kebutuhannya. Bahkan disebutkan dia mengorbankan seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang diajarkan Yesus bagi kita sekarang juga tentang persembahan, yaitu bahwa dalam pemberian persembahan ada pengorbanan. Kita memberi bukan karena sudah berlebihan. Kita memberi walaupun masih berkekurangan. Mengapa janda miskin ini mampu mengorbankan seluruh nafkahnya sebagai persembahan? Tentu karena imannya, karena keselamatan hidupnya ada pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita sekarang? Memberi dari kelimpahan lebih mudah daripada memberi dari kekurangan. Banyak dari kita selalu merasa kekurangan, sehingga semakin sulit untuk memberi persembahan yang lebih banyak kepada Tuhan. Dan banyak orang memperbesar-besarkan kemiskinannya untuk alasan untuk tidak memberi persembahan. Tetapi janda miskin dalam perikop ini menjadi teladan bagi kita. Walaupun dia miskin dan hidup berkekurangan, dia tetap memberikan persembahan karena keselamatan hidupnya ada pada Tuhan. Apakah kita sudah mengimani bahwa keselamatan hidup kita ada pada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, akhirnya suatu saat pun kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka selama kita masih hidup sekarang ini di bumi ini, selama masih ada kesempatan, marilah kita bersyukur dalam hidup ini dalam keadaan apapun juga. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita bermanfaat kepada sesama melalui materi, tenaga, pikiran, dan perhatian. Dan marilah kita memberi persembahan dengan perilaku dan sikap yang benar sebagai orang beriman. Amin.